Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam program Umat Bertanya, Ustadz Yun Menjawab. Seperti biasa, bila Anda punya pertanyaan silahkan dikirim melalui pesan WhatsApp di nomor yang ada di bawah ini. Dan tentu jangan lupa menyebut nama, alamat, dan pertanyaan Anda. Jika Anda mendukung atau sepakat dengan program ini, silahkan berkontribusi dengan cara menonton, kemudian like, dan komen dan share kepada teman atau sahabat yang lain. Baik pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah tema atau topik tentang rezeki dan hal yang terkait dengan rezeki. Untuk itu mari kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas LC.MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan, ada dari beberapa orang ya. Pertama dari Pak Rohmani di Jayapura, di Papua nih Ustadz, jauh ini. Ya. Pertanyaannya, beliau bertanya, lebih utama mana? Bayar hutang atau infak dan sodakoh? Silakan Ustadz. Jadi kalau teoritis fikih, kita nilai mana yang lebih utama. Kalau utang nggak kita bayar terus meninggal dunia, tanggung jawabnya sampai di akhirat. Iya. Ya. Artinya ada yang harus dibayar nanti di akhirat. Iya. Tapi kalau sumbangan, infak, sedekah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau tidak berinfak, tidak berdosa. Tidak berdosa. Di akhirat tidak akan ditagih. Tidak akan ditagih. Kenapa kamu tidak sedekah? Gitu. Jadi kalau begitu lebih utama bayar hutang dulu. Nah, cuman kalau kita detailkan, hutangnya seperti apa? Hutang dengan tenor 10 tahun. Berarti selama 10 tahun dia tidak pernah infak, tidak pernah sedekah. Masa pembayarannya Ustaz ya? Iya. Orang kan kalau kredit rumah sekarang kan bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Berarti bisa 20 tahun juga ya. Iya. Jadi dia berhutang. Kalau itu sebelum lunas bayar rumahnya, dia tidak akan sedekah. Tidak akan sedekah. Nah, kalau begitu kita bagi dua. Ya. Jadi kalau misalkan dekat dua-duanya, jangka dekat dua-duanya, misalkan ini ada uang 1 juta. Ya. Kita punya utang 1 juta. Ya. Tapi kita juga mau nyumbang 1 juta. Ya. Untuk pembangunan masjid. Lebih utama mana? Mau nyumbang untuk pembangunan masjid atau bayar utang? Kalau itu saya jawab bayar utang. Bayar utang dulu. Karena utangnya sudah jatuh tempo saat itu. Ya, utangnya sudah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya jangka panjang 10 tahun, ya ambil saja cicilannya. Ya. Bayar cicilan tiap bulan. Misalkan tiap bulan nyicil taruhlah 1 juta. Ya. Jatuh tempo bulanan jatuh. Dia juga harus nyumbang 1 juta, ya bayar cicilan dulu. Ya. Tapi kalau cicilan ini sudah dia bayar, kemudian masih ada uang, walaupun utangnya belum lunas secara keseluruhan, ya tetap nyumbang, datang ke masjid, isi kotak infak, ada orang mengumpulkan sumbangan, berikan sumbangan. Tapi yang utang jangka pendek yang bersamaan waktunya dengan infak, dahulukan bayar hutang dulu. Oke. Saya kira cukup jelas, jawaban dari Ustadz Yunhar. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Dimas Tia Bagus di Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apa makna rezeki? Yang kedua, apakah tips termasuk rezeki? Bolehkah kita menerimanya tanpa paksaan dan tanpa meminta, serta perlakuan kita tetap sama, baik mengasihi maupun yang tidak, karena tips tersebut sudah jadi budaya? Jadi rezeki itu semacam pemberian, anugerah, karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Medianya bisa melalui bisnis, bisa melalui hadiah, bisa melalui gaji. Ya. Itu semua adalah rezeki. Ya. Ya. Nah, rezeki itu tentu karena datang dari Allah, harus rezeki yang halal. Tapi rezeki itu apa harus hanya berupa uang atau bisa yang lain, Ustaz? Bisa macam-macam. Ya. Kalau harta ya uang, bisa emas, bisa hak cipta, warisan hak cipta, itu rezeki juga semua. Rezeki juga. Ya, sekarang kan rezeki itu macam-macam gitu ya. Iya. Nah, bisa juga rumah, tanah, hadiah. tapi
pemahaman juga rezeki. Jadi kita belajar paham apa enggak itu rezeki. Rezeki. Ya, Kesehatan rezeki. juga Ustaz ya. Kesehatan anugerah dari Allah. Biasanya kalau Al-Quran menggunakan rezeki untuk hal-hal yang bersifat material. Oh gitu. Lebih banyak ke situ. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya hasil kebun, peternakan, tambang itu semua adalah rezeki. Cara dapat rezeki juga bisa macam-macam. Kita kerja, dapat gaji, dapat hadiah. Nah sekarang pertanyaannya fee dan tip. Tips, ya. Fee apa tip? Yang ditanyakan tips, Ustaz. Tip. Apakah tips termasuk rezeki gitu? Ya, tip itu rezeki dan halal. Karena yang namanya tip itu adalah pemberian dari orang yang kita melayani dia. Iya. Jadi kita memberi jasa. Misalkan kita masuk restoran, lalu kita makan di situ, kan pelayan melayani kita. Iya. Walaupun dia digaji Oleh perusahaan. dia digaji oleh majikan dia, tapi dia ngantar dengan cepat, layani dengan baik, lalu kita puas. Iya. Nanti kita kasih tip. Nah, tip halal itu rezeki dia. Nah, itu hak si pelayan langsung Ustaz ya? Tergantung Kira-kira. sistemnya di restoran itu. Ya. Kalau di Eropa, mereka sudah buat aturan tip itu untuk bersama. Bersama-sama. Jadi siapapun yang menerima, yang sini, kumpulkan. Jadi satu dulu gitu. Nanti dibagi. Saya kalau nggak begitu, kasihan yang di belakang. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah dapat tip. Yang cuci piring, cuci gelas. Yang masak, Yang masak nggak dapat tip. Yang dapat tip yang ngantar-ngantar makanan aja. Nah, iya. jadi mereka biar tidak ada kecemburuan, tipnya dikumpul dibagi. Jadi kerja tim itu saya gitu ya, kira-kira ya. Kalau di Indonesia belum banyak budaya tip. Iya. Oleh sebab itu siapa yang terima dikantongi sendiri. Misalkan kita masuk hotel, kan gitu, diantar oleh petugas, bukakan kamarnya, dihidupin lampunya, dibawain kopernya, nah kita kasih tip. Nah itu saya kira diambil untuk dia lah, nggak di store. Gitu. Karena itu hal kalau kita beri tip. Tip. Tapi jangan kemudian berubah menjadi suap, menjadi sogok, itu kan tip lagi. Tip itu. Tapi hadiah. Itu batasnya tipis juga Ustaz itu ya? Iya hadiah untuk memberikan jasa itu. Iya. Jadi harus kalau tipnya sampai $10.000 bukan tip lagi namanya. Nggak ada orang kasih tip banyak-banyak begitu. Ya di luar kewajaran Ustaz ya? Luar kewajaran. Oke. Berarti tips adalah halal ya Pak Dimas Setia Bagus. Tentang apakah itu bisa langsung dikantongi sendiri dan sebagainya tergantung aturan di tempat kerja masing-masing begitu. Baik, berikutnya pertanyaan yang ketiga dari Pak Mahfud di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pertanyaan begini Ustaz, apa hukumnya meminjam uang di bank syariah jika di bank tersebut tidak menyebutkan bunga tapi dengan istilah lain yang berbeda? Ini apa mungkin ada salah ketik mungkin ya? Setahu kita kan memang kalau syariah kan nggak nyebut bunga. Nggak ada bunga ya. Nah, mungkin perlu diberikan penjelasan silakan Ustaz. Jadi kalau meminjam uang, yang namanya meminjam uang itu kalau di bank syariah hanya ada al-qardul hasan. Al-qardul hasan itu pinjaman baik. Jadi orang datang ke bank sangat butuh uang untuk kebutuhan pokok misalnya, atau untuk beli obat, untuk makan, terus oleh bank dipinjami, pinjami 1 juta, 2 juta, dan tidak ada bunganya, tidak ada bagi hasilnya juga. Jadi pinjam 1 juta nanti kembali lagi 1 juta, pinjam 2 juta kembali lagi 2 juta. Itu nama al-qardul hasan. Itu oleh bank sumbernya didapatkan dari nasabah juga. Mungkin ada yang nasabah bayar zakat lewat bank. Lalu oleh bank disalurkan dengan qardul hasan. Tapi kalau di luar itu untuk bisnis dan lain-lain tidak ada pinjaman. Yang ada adalah pembiayaan atau kerjasama. Ya, jadi kalau tujuan Bapak tadi pinjam uang ke bank, dia datang ke bank syariah, tujuannya apa? Saya mau beli
mobil gitu. Iya. Dia tidak bisa pinjam uang beli mobil karena bank syariah tidak melayani itu. Itu harus ke bank konvensional. Iya. Tapi kalau bank syariah dibelikan mobil. Bapak mau beli mobil, ya, nah kami beli mobil apa Bapak maunya? Oh, saya maunya Innova tahun sekian, warna ini. Nah, lalu bank belikan dulu. Ya, buat perjanjian saya belikan mobil. Berapa harga mobil? 300 juta. Nah, saya jual mobil kepada Bapak. Bapak mau bayar berapa lama? Lalu dirundingkan. Saya 4 tahun lah. Iya. Lalu dihitung oleh bank. Modal 300 juta harga mobil. Diutangkan selama 3 tahun. Berapa untungnya dihitung. Nah, ya ada cara hitungnya itu. Nanti dia bilang, oh baik, harga mobilnya jadi 400 juta. Dari 300 jadi 400. Atau 350. Iya. Nah, berarti ada untung. Bank untung. Kalau 400 untungnya 100 juta. Iya. Nah, itu namanya jual beli untung. Tapi pembayarannya cicil. Albeit bisaman ajil. Ya. Cicil selama 4 tahun. Tiap bulan dicicil marginnya yang 100 juta itu dibagi 4 kali 12 bulan. 48 bulan. Bayar tiap bulan. Pokoknya juga begitu. Yang 300 juta dibagi lagi. Nah, tiap bulan dicicil lah marginnya. Dan dicicil pokoknya sampai selesai. Yeah. Bank untung. Namanya jual beli untung. Murabahah. Nah, BPKB-nya diserahkan apa enggak? Kalau nasabah memberikan jaminan lain, mungkin sertifikat tanah, BPKB-nya diserahkan. Yeah. Kalau BPKB diserahkan, boleh nggak mobil itu dijual? Silahkan, udah punya dia. Dia mau jual, langsung dia jual 290 juta, dapat uang, dia itu urusan dia. Yeah. Nah, tapi kalau dia tidak punya jaminan sertifikat lain, BPKB-nya yang ditahan dulu. Oleh bank Sampai lunas. Itu mitigasi risiko. Yeah. Nah, saya tidak ingin beli mobil, tapi saya ingin buka restoran. Saya punya modal, bank saya bilang enggak bisa. Kita nggak minjamin uang. Tapi kalau Bapak mau, kita kerjasama saja. Kami modali, sebagai sahibul mal, Bapak mudarib yang mengerjakannya. Nanti keuntungan kita bagi. Bapak dapat 50%, bank dapat 50%. Atau Bapak dapat 60%, bank 40%. Kalau rugi, kita lihat kerugiannya apa sebabnya. Bapak tinggal-tinggal, tidak Bapak urus karena kelalaian, Bapak bayar ruginya. Tapi kalau Bapak sudah bekerja sungguh-sungguh, cuma tidak laku, ya Bapak tidak menanggung kerugian kami yang nanggung. Nah, itu namanya mudharabah. Oh gitu. Mudharabah. Nah, atau saya mau buat perusahaan, saya mau join saja dengan bank. Baik. Ya, itu namanya syarikah, musyarakah. Join. Nah, kalau join, untung dibagi, rugi ditanggung bersama. Nah, itu kalau join syarikah. Jadi memang harus jelas dulu akad di awal. Nah, saya mau bayar uang kuliah anak saya, pakai apa gitu. Mau bayar rumah sakit, pakai apa. Nah, sekarang ada namanya multi ijarah, multi jasa. Nah, itu juga ada paket-paket begitu. Ya. Jadi bank yang bayarkan uang kuliah, bank yang bayarkan rumah sakit. Kemudian ada fee-nya, ada ujrahnya untuk bank. Itu namanya multi ijarah. Jadi macam-macam itu skemanya, macam-macam. Tapi kalau pinjam uang kayak bank konvensional nggak ada. Jadi kalau pertanyaannya tadi pinjam uang nggak ada bunga, ya memang pinjam uang memang nggak ada bunga. Ya. Baik Ustadz, saya kira itu pertanyaan dari Pak Dimas Tia Bagus di Gresik, Jawa Timur. Mungkin ada sedikit waktu Ustadz sebagai penutup ini dari Pak Reza Widya di Cikutra, Bandung. Assalamualaikum. Harus saya apakan sisa uang hasil proyek yang ada unsur fee-nya?
Ya kalau ada proyek yang ada pendapatan yang non halal ya, yang non halal, itu tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan, sebagai penghasilan, sebagai rezeki. Itu harus dibersihkan. Kalau dalam fatwa Dewan Syariah Islam disebut dengan cleansing, dibersihkan. Caranya gimana? Caranya disalurkan untuk kepentingan sosial. Jadi bisa diberikan kemana lah, ke panti asuhan atau ke korban-korban bencana atau pokoknya bukan kepentingan. Itu maksudnya kira-kira ini Ustaz, pertanyaannya ada dana untuk proyek tapi nggak habis atau gimana Ustaz maksudnya? Kira-kira ya? Itu fee itu maksudnya itu dana-dana masuk yang tidak halal itu. Oh gitu. Kayak orang kasih hadiah, dihaluskan ya fee, kasih suap. Tapi dibungkus dalam bentuk fee, padahal aslinya. Padahal sebenarnya suap atau apa? Supaya dipermudah. Itu namanya pendapatan non halal. Nah, pendapatan non halal itu nggak boleh dipakai. Disendirikan terus modal cleansing tadi itu. Cleansing disumbangkan. Jadi jangan dibakar. Eman-eman dibakar, banyak yang memerlukan. Jangan dipakai. Jangan dipakai, jangan dibakar. Jangan dibakar, jangan dibuang. Salurkan, berikan kepada kepentingan sosial. Kepentingan sosial. Ya. Tapi jangan diharapkan pahalanya. Karena ini itu hanya membebaskan dari dosa saja. Iya. Kalau pahala itu ya uang halal. Yang halal. Lebih pada harta. Jangan diharap saya udah berpahala bantu uang haram saya berikan untuk masjid, tidak bisa. Baik Ustaz, terima kasih sekali atas penjelasannya. Tadi menjawab yang terakhir dari Pak Reza Widya di Cikutra, Bandung. Insya Allah sudah bisa dipahami mudah-mudahan dengan baik oleh para penanya terutama dan juga para pemirsa program Umat Bertanya Ustadzun Menjawab. Dan sekali lagi jangan lupa Anda untuk berkontribusi jika Anda menganggap program ini baik dengan cara menonton, kemudian like dan juga kasih komen, kasih subscribe ya, dan juga share kepada orang lain. Insya Allah itu menjadi amal soleh kita bersama begitu. Terima kasih, sampai berjumpa pada episode yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.